ada salah satu cece-cece TKW yang dia beli coklat 1 juta dari luar negeri, sampai di Indonesia harus bayar pajak bea cukai sebesar 9 juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi di channelnya Ujang Maulana. Oke, saudara-saudaraku, sampai jumpa di hari ini dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Dan semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dan dimudahkan dalam segala urusan baik dunianya maupun akhiratnya, ya. Kita garis bawahi, sekarang negara kita sedang terpapar oleh virus-virus manusia-manusia yang serakah, ya. Seperti itu, baik dari kalangan pejabat, dari kalangan guru, dari kalangan rumah sakit, dan lain-lainnya. Yang pertama, kalangan pejabat yang rakus adalah seperti bea cukai. Ada kisah seorang mbak-mbak TKW yang membeli coklat dari Taiwan mau pulang ke Indonesia. Coklat itu satu koper seharga 1 juta rupiah. Namun ketika sudah sampai ke bandara dan sudah sampai ke tanah air Indonesia, nah berhadapan dengan bea cukai, nah si mbak TKW ini malah dipinta jadi 9 juta. Kalian PMI Taiwan yang mau rencana cuti pulang ke Indonesia, mendingan gak usah bawa oleh-oleh satupun. Aku nggak tahu kalian udah baca berita ini apa belum, tapi ada salah satu cece-cece TKW yang dia beli coklat 1 juta dari luar negeri, sampai di Indonesia harus bayar pajak bea cukai sebesar 9 juta rupiah. 9 juta loh guys, 9 juta loh, banyak banget. Ini gila sih. Terus sampai mbaknya bilang kalau bapak minat ambil saja buat bapak. Nah, ini pertanda bahwasanya sudah terpapar virusnya, virus manusia rakus. Masa dari pajak, dari pembeliannya lebih besar pajaknya. Bilang aja dia mau minta gitu ya. Jangan seperti itu. Kalau misalnya memang mau memalak, bilang aja minta gitu. Nah, mbak TKW ini otomatis pusing kan. Nah, daripada bayar 9 juta, kata si mbak TKW ini, ya udah. Terus sampai mbaknya bilang kalau bapak minat ambil saja buat bapak. Ini kita lari sekarang ke kalangan rumah sakit. Ada salah satu video di situ menerangkan dan menjelaskan bahwasanya ada salah satu pihak keluarga yang marah kepada pihak rumah sakit dikarenakan si bapak tersebut termasuk kalangan orang yang menengah ke bawah. Nah, ketika ia mau menebus obat, obat itu HbA1c ya, itu dihargai dengan berapa? 1 juta juga. Padahal di luaran obat itu seharga 200.000. Tapi ketika di rumah sakit, yang harusnya rumah sakit ini adalah melayani para masyarakat yang membutuhkan, malah diperas. Yang tadinya 200.000 jadi 1 juta. Otomatis pihak rumah sakit ini punya lebihnya sebesar 800.000 guys. Nah, ini terpapar virus-virus orang yang serakah. Yang ketiga, kita kembali lagi ke bea cukai. Nah, ada dari teman kita curhatan di sosial media yang mengadu bahwasanya dia mengirimkan mayat dan peti matinya dikenai juga pajak juga guys. Padahal itu dipisah loh, dipisah yang gugur di medan rantau. Tapi ketika ia pulang sekaligus ia mati, tapi tetap masih dikenakan pajak. Aduh. Kemudian kita lari ke kalangan guru. Nah, sekarang ini kan sudah viral, yang sedang viral, bahwasanya untuk menentukan kelulusan itu harus study tour ke luar kota katanya. Yang namanya sekolah itu bukan hanya orang kaya, guys. Otomatis ada orang miskin juga, orang yang tidak mampu harus ikut karena si anaknya itu
menentukan kelulusannya dengan study tour. Otomatis si orang tua ini walaupun tidak punya harus mengadakan uang misalnya sebesar 1-2 juta, 1-2 juta. Karena study tour itu bukan uang sedikit yang harus dikeluarkan, belum jajannya, belum transportasinya, belum ini itunya. Nah, seperti itu kan. Nah, di sini si guru ini seperti kita ambil kejadian peristiwa yang kemarin yang di Subang itu, yang mau ke Subang itu, yang kecelakaan apa di mana itu? Ya di Tasik itu yang study tour. Awalnya ketika mengadakan rapat si wali murid dan si pihak sekolah, katanya tenang saja Bu, semuanya kita akan urus dan kita akan tanggung jawab. Tapi ketika sudah terjadi kecelakaan, si wali murid ini komplain dan si guru apa bilangnya? Tidak ada sama sekali untuk pertanggungjawabannya, guys. Nah, kenapa di sini bisa dikatakan kalau masih tergolong yang sudah terpapar virus serakah? Karena tidak akan mungkin hal ini diadakan kecuali ada maksudnya. Kalaupun misal ini salah satu untuk menentukan kelulusan itu tidak mesti harus study tour keluar kota. Apa salahnya di sekolah? Apakah masa di sekolah tidak bisa? Kan bisa aja melakukan aktivitas dan acara-acara lain. Tidak mesti pergi keluar kota, karena untuk keluar kota itu lebih mengeluarkan dan membutuhkan biaya yang sangat besar, ya. Karena inilah pihak sekolah sudah tidak bijak. Karena di negeri kita semuanya sudah hampir terpapar virus orang serakah, orang-orang yang tamak, sehingga ia tidak bisa melihat mana orang kecil, mana orang yang mampu, mana orang yang tidak mampu, seperti itu. Tidak ada hati nuraninya, ibaratnya seperti itu. Karena kalaupun misalnya uang yang dikeluarkan para wali murid itu besar dan sesuai dengan yang disepakati dalam rapat, seharusnya seperti mobil, seperti alat transportasi dan fasilitasnya itu dijamin dan diperiksa layak atau tidaknya. Bukan malah mau mengambil keuntungan dari hal ini, dari proyek yang ia jalankan, seperti proyek study tour, seperti itu. Nah, buat teman-teman, bagaimana tanggapan kalian sebagai masyarakat kecil untuk menyikapi orang-orang dan para pejabat yang sudah terpapar virus tamak dan virus serakah ini? Silahkan tentukan dalam komentar. Karena kita sebagai orang kecil dan sebagai rakyat wajib untuk bersuara dan menyikapi keadaan zaman yang sudah beda ini. Zamannya sih zamannya ini tidak berubah, namun orang-orangnya yang sudah tidak lagi mengandalkan perasaan dan akal yang sehat buat kemajuan bangsa dan buat kesejahteraan masyarakat. Nah, kita sebagai masyarakat kecil harus mempunyai sikap untuk menyikapi keadaan seperti ini, karena virus tamak dan virus serakah ini sudah termasuk penyakit. Jangan dibiarkan penyakit ini untuk berkembang di negara kita. Ya, kita harus mempunyai kedamaian tanpa ada kericuhan yang disebabkan oleh hal-hal kecil sehingga menimbulkan huru-hara di antara satu sama lain di negeri kita ini, ya. Harus ada kesetaraan dan harus ada peri kemanusiaannya, dan harus ada cinta satu dan sama lainnya. Ini seperti itu. Dan timbul seperti hal yang mana yang tertera dalam Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, seperti itu, ya. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan, karena ini adalah curhatan rakyat, curhatan orang-orang kecil yang tertindas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.